Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga negara. Bagaimana tidak, pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depannya dan merupakan bagian dari penentu kesuksesan seseorang. Setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan karena pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Maka dari itu, model pembelajaran diperlukan oleh para guru agar kompetensi dan hasil pembelajaran bisa lebih cepat, efektif, dan lebih efisien. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penggunaan model pembelajaran picture-in-picture di masa pandemi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Imelda Veronisa, mahasiswa pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya akan meminta bantuan kepada saudari-saudara saya untuk mengajak kalian memahami model ini. Disimak baik-baik ya. Ayo mulai membahas mengenai pembelajaran kooperatif terlebih dahulu. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Model pembelajaran kooperatif ini mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah sebagai upaya menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran picture-in-picture ini adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Ciri dari model pembelajaran ini adalah aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran picture-in-picture ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk cerita. Langkah yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru diharapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Langkah yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari sini guru memberikan momentum permulaan pembelajaran yang dimana kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Di samping guru memberikan materi, guru juga dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini merasa belum siap. Langkah yang ketiga, guru menunjukkan gambar yang berkaitan dengan materi. Siswa mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru. Dengan gambar ini, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Guru pun dapat memodifikasi gambar-gambar atau mengganti gambarnya dengan video agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Langkah keempat, guru memanggil siswa secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di langkah ini, guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang telah diberikan. Langkah yang kelima, guru menanyakan alasan logis urutan gambar. Hal ini diperlukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam mengkritisi gambar. Dengan siswa memberikan alasan yang logis, guru dapat melihat bahwa siswa ini benar-benar paham dan menguasai materi yang dibahas saat itu di dalam kelas dalam pembelajaran. Langkah yang keenam, guru menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini, guru harus memberikan penekanan-penekanan. Pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah. Karena pada awal pembelajaran, guru sudah menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta menyampaikan materi secara singkat terlebih dahulu. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar. Ini dikarenakan guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Yang
Yang ketiga, dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa. Ini karena siswa disuruh oleh guru untuk menganalisa gambar yang ada. Yang keempat, dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Ini disebabkan guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar tersebut. Dan yang kelima, pembelajaran menjadi lebih berkesan. Ini disebabkan karena siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar, baik itu yang sesuai dengan materi pelajaran atau yang sesuai dengan daya nalar dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang kedua, tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan oleh guru. Pada awal tahun 2019, dunia diguncangkan oleh berita adanya virus berbahaya yang bermulai dari Wuhan, Cina dan menyebar cepat ke seluruh dunia. Yang akhirnya penutupan sekolah sementara ditetapkan oleh pemerintah agar sama-sama terhindar dari virus COVID-19. Yang mana dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, sistem pembelajaran diubah menjadi daring. Dengan demikian, saya akan memaparkan model picture-in-picture dalam penggunaannya di masa pandemi sekarang ini. Bulan April tahun lalu, pembelajaran daring mulai diberlakukan, dan dominan peserta didik menerima hal itu sebagai kabar baik. Namun akhir-akhir ini, semangat peserta didik dalam belajar perlahan-lahan mulai turun. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan merekomendasikan penggunaan model picture-in-picture untuk pembelajaran daring bagi siswa sekolah dasar atau sekolah menengah. Ada banyak media dan platform yang biasa digunakan oleh guru demi keberlangsungan pembelajaran yang kondusif, seperti Zoom, Google Hangout Meet, yang dapat menghubungkan guru dengan siswa untuk bertatap muka secara virtual. Lalu ada Quizizz, Google Classroom, dan WhatsApp sebagai media tambahan untuk memudahkan komunikasi antar guru dan siswa. Dan kali ini dalam penggunaan model pembelajaran picture-in-picture selama masa pandemi yang mana mewajibkan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, saya akan rekomendasikan media sosial yang biasa digunakan, yakni media WhatsApp dan platform Google Classroom untuk memudahkan guru dalam menerapkan model pembelajaran ini. Langkah yang pertama, guru membentuk kelompok beranggotakan minimal 4 orang. Setelah guru memastikan anggota per kelompok sudah terbagi adil, guru menyiapkan grup diskusi dengan menggunakan media WhatsApp dan mempersilahkan peserta didik untuk masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Langkah yang kedua, guru membagikan gambar pada tiap-tiap grup WhatsApp. Setelah guru membagikan gambar-gambar yang sesuai dengan materi, guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk mendiskusikan seperti apa urutan yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam kurun waktu 30 menit. Jangan lupa, guru harus terus mengamati selama peserta didik berdiskusi. Dan langkah yang ketiga, guru mengarahkan siswa untuk mengunggah hasil diskusi ke Google Classroom. Setelah waktu yang telah ditetapkan oleh guru habis, guru memberitahu peserta didik agar hasil diskusi yang dilakukan di grup WhatsApp diunggah ke Google Classroom yang telah disediakan oleh guru sebelumnya. Kelebihan dari penggunaan media WhatsApp. Kelebihan dari penggunaan media ini adalah jejak diskusi peserta didik yang terekam, sehingga guru dapat mencermati dengan baik sejauh mana sih pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kelebihan dari penggunaan platform Google Classroom. Kelebihan dari penggunaan platform ini yakni dalam pengumpulan hasil diskusi, agar data lebih terorganisir, dan penilaian dapat dilakukan oleh guru dengan seobjektif mungkin. Kekurangan dari penggunaan media WhatsApp. Kekurangan dari penggunaan media ini adalah guru tidak bertatap langsung dengan peserta didik, sehingga segala kegiatan yang dilakukan peserta didik itu tidak sepenuhnya dapat terpantau oleh guru. Dan selanjutnya, kekurangan dari penggunaan platform Google Classroom. Kekurangan dari penggunaan platform ini adalah adanya kemungkinan kurang pahamnya peserta didik dalam mengoperasikan Google Classroom, yang akhirnya
timbul kekeliruan dan membuat data dari hasil diskusi tidak tersampaikan. Sekian yang dapat saya. Tunggu sebentar, ini bagianku. Sekian pemaparan mengenai penggunaan model pembelajaran picture and picture di masa pandemi. Untuk saudari virtualku yang telah banyak membantu, dan untukmu di sana yang telah menonton video ini, saya ucapkan